Kembali lagi sahabat Arkom dengan saya Natalia dalam kisah hijrah mu'alaf. Pasti udah kangen kan, karena udah lama kita nggak tayang, dan saat ini kita ketemu dengan bintang tamu yang spesial yang udah lama menjadi seorang mu'alaf, tapi ceritanya baru kali ini saya baru mau mendengarkannya. Selama ini cuma tahu-tahu aja, tapi kali ini beneran kita tembak gimana kisah yang sebenarnya. Jadi langsung aja ke Bu Inawati. Assalamualaikum Bu Inawati. Waalaikumsalam. Bu Ina, kita kan udah lama kenal ya. Oh iya. Setahun ya. Setahun lebih. Nah, setahun lebih. Nah, di sini tuh tadinya nggak saling kenal ya. Iya. Kita kenalnya karena apa, Bu? Sekolah mu'alaf. Oh iya, dengan sekolah mu'alaf Iya. ya. Jadi sekolah mu'alaf yang waktu itu kita masih di greenhouse Di ya. greenhouse. Oh iya benar-benar. Berarti kurang lebih 1 tahun ya, Bu? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi Bu Ina, waktu itu kan aku memang masih kenal-kenal gitu aja sama Bu Ina ya, belum pernah tahu apa Bu Ina tuh bagaimana, terus kisah sebenarnya tuh bagaimana. Saya tuh belum pernah tahu, belum pernah dengar. Cuman saya taunya Bu Ina itu mu'alaf yang udah pinter. Lebih pintar daripada saya, karena kalau kita belajar sekarang Bu Ina ngajinya udah bagus, terus apa tuh namanya, pengetahuan tentang Islamnya tuh juga ayat-ayatnya sudah bagus. Nah itu yang pingin saya tahu, dan sahabat Arkom pasti juga pingin tahu ya kan, gimana Bu Ina dulunya itu siapa, sekarang siapa gitu ya. Nah gimana Bu Ina? Nama lengkapnya dulu dong. Nama lengkapnya Inawati Iskandar. Oh, Inawati Iskandar. Yeah. Kok kayak Jessica Iskandar? Masa ada hubungan keluarga nggak, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Iskandar aja yang sama ya. Yeah. Oke deh, Inawati Iskandar. Nah, usia Ibu sekarang berapa? Saya 52. 52. Oh, beda tipis dengan aku ya. Oh, jadi mu'alafnya itu udah berapa lama sih, Bu? Jadi mu'alaf itu saya 97. 97. Udah lama sekarang sekali. 2020. Berarti sudah 23 tahun Iya. ya. Wah, Masya Allah, Iya. udah lama ya. Iya. Udah separuh umur saya itu berarti ya. Pantesan Ibu pinter. Kalau saya kan masih 4 tahun, masih anak kecil gitu ya. Istilahnya kalau Ibu kan udah Enggak dewasa juga, Mbak. gitu Semua ya. butuh proses. Butuh proses ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong soal prosesnya, Bu Ina itu dulu agamanya apa? Terus kenapa kok jadi tertarik dengan Islam? Oke. Saya itu dari keluarga Chinese. Oh iya ya, Chinese. Ayah ya. saya Buddha, Wah. ibu Kristen. Oh, berbeda ya? Iya. Oh. Tapi kakak-kakak sekolah di Yayasan Katolik. Oh. Saya juga dari Yayasan Katolik. Ya, itu juga atas izin orang tua ya? Iya. Terus gimana tuh, Bu? Eh, Tunggu, berapa bersaudara? saya 8. 8 bersaudara, semuanya Kristen? Katolik semua. Oh, Katolik semua karena sekolah di Yayasan Katolik Iya. itu ya? Saya yang paling bontot. Oh, paling bontot, Masya Allah. Kayak saya juga dong. Terus gimana, Bu? Tapi saya itu Katoliknya dibaptis baru kelas 3 SMP. Oh. Menjelang ujian. Lah kok sama lagi ya? Saya juga baru dibaptis setelah SMP itu. Karena ya pada waktu itu juga belum ke gereja. Oh. Baru masuk SMP itu Iya, baru iya. ikut-ikut dikit-dikit. Oh, gitu. Ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu semuanya di Yayasan Katolik ya, Bu? Kebetulan SD di Katolik, Iya. SMP di Katolik, Iya. SMA saya disuruh di Katolik, Oh. di Yayasan itu di Loyola. Iya. Tapi saya nekat masuk ke SMA 3, Negeri 3. Gitu. Iya. Jadi malah SMA-nya yang tapi sudah yakin banget ya, walaupun SD, SMP istilahnya 9 tahun ya di Yayasan Katolik ini, sudah yakin mantep dengan Katoliknya waktu itu ya, Bu ya? Iya. Waktu kelas 3 itu saya ikut pelajaran, terus dibaptis dewasa itu, terus langsung terjun ikut paduan suara. Jadi pemazmur di gereja. Iya. Jadi ketua muda-mudi Masya Katolik. Allah, aktif juga ya Bu Ina ya? Iya. Tapi waktu itu ayah juga
nanti ganggu pelajaran loh. Jadi setiap ada yang nyamperin saya mau ikut kegiatan malah dimarahi sama ayah. Jadi ya, tapi tetap cuma hanya ke gereja seminggu sekali terus ikut kegiatannya itu, tapi diamanahi untuk jadi ketua Mutika. Tetap ya, tetap dipercaya ya Bu ya. Nah waktu di SMA-nya pun juga aktif Bu untuk kegiatannya? Masih aktif sekali. Tapi waktu SMA kalau pas pelajaran agama Islam, itu kan biasa yang non Islam ada yang keluar, ada yang ke perpustakaan, ada yang di kantin. Saya ikut duduk di situ, cuma dengerin tapi nggak tahu apa-apa, cuma dengerin aja. Kebetulan gurunya juga baik itu. Jadinya ikut pelajaran agama Islamnya itu waktu di SMA 3 itu ya Bu ya. Terus gimana tuh Bu setelah lulus tetap akhirnya gimana? Apakah mulai saya atau bagaimana? Masih itu? Tetap di Katolik, nggak terlintas apa-apa. Jadi kuliah itu di Undip kebetulan. Terus kebanyakan teman-teman saya tuh ya pada Islam semua, ya kebanyakan yang mayoritas Islam. Gimana Bu? Terus saya lihat beda ya. Mereka kok taat ya, waktunya sholat ya, langsung adzan, ayo. Ya. Nah, itu Mbak, ada sesuatu peristiwa. Pas kelas 3 SMP habis ujian itu. Waktu mau dibaptis itu? Sudah dibaptis. Terus saya itu kena penyakit kanker payudara. Terus harus dipotong. Sudah dipotong itu di Bestra. Jadi waktu masuk SMA itu saya libur seminggu. Jadi nggak ikut penataran waktu itu. Ikut mosnya itu ya? Iya, juga nggak ikut mos. Nah itu terus itu ke Karyadi itu berangkat sendiri dari SMA 3 naik itu di Bestra sampai 40 kali. Waktu itu tidak ditunggu siapa-siapa dan waktu itu juga tidak ada suster, maksudnya hanya mahasiswa akademi penata ronsen itu. Nggak ditutup perutnya. Nah akhirnya terus kok mainnya berhenti. Terus dari situ kata dokter sulit punya anak. Saya selama itu belum pernah pacaran apa-apa. Tahu-tahu sesudah lulus saya kan ngelesi. Itu ada yang melamar jadi guru les. Nah, Islam juga. Itulah yang akhirnya nanti jadi pendamping saya. Jadi setelah SMA ikut mendengarkan ajaran agama Islam, kemudian kuliahnya di Undip, melihat teman-teman yang taat ya di saat sholat mereka waktunya sholat mereka sholat itu ya Bu ya. Nah alhamdulillahnya setelah lulus dari kuliah ada yang melamar untuk menjadi guru les barengan sama Ibu. Saya waktu itu mendirikan les-lesan di rumah. Terus dia ngelamar. Pertama ngelamarnya jadi guru les dulu ya. Terus ternyata akhirnya melamar yang lebih jauh ya Bu ya. Sih Bapak. Karena saya lihat itu kok sopan, baik gitu. Ya dari suku Jawa Mbak. Dari suku Jawa. Terus ya mukanya ditentang. Tapi akhirnya ya saya buktikan kalau dianya bersungguh-sungguh. Dan saya waktu itu kan pikirannya kok masih ada ya, saya ceritakan keadaan saya apa adanya, kok masih mau terima. Nggak apa-apa asal mau ikut saya Islam. Kakak saya sudah menceritakan, ini adik saya kondisinya gini, nggak apa-apa asal ikut Islam. Udah akhirnya keluarga merestui. Nah itulah pelajaran bagi saya. Terlalu sangat amat mencintai, lupa. Suami juga nggak pernah nyuruh apa-apa, sholat hanya diajari syahadat dulu itu di KUA terus kita nikah. Jadi sholat nggak diajari. Dari tahun 97 itu Ibu menikah, tapi suami tidak membimbing lah istilahnya ya. Tapi puasa ikut puasa, seneng pas itu puasa ikut puasa. Betul. Sekalian nyiapin, sekalian ikut puasa. Lama-lama ada tetangga, pindahan dari Pontianak. Dia lulusan TGA.
seusia dengan saya, ya sepantaran lah. Akhirnya saya ikut belajar sholat. Malah ya mengajari dari tetangga itu yang PGS. Tapi ya itu sering bolong-bolong, saya malas. Akhirnya setelah 14,5 tahun saya disentil oleh Allah. Suami pergi, itu 2011. 2011, berarti 9 tahun yang lalu ya? November tanggal 20. Nah, Yalang pergi dari rumah. Katanya, ya alasannya ingin punya anak. Dan dulu menikahi saya itu hanya kasihan. Saya waktu dia keluar dari rumah, tapi statusnya itu belum cerai, dia kos. Saya juga nggak mau nyari, nggak apa. Saya hanya konsultasi dengan tetangga depan yang waktu itu memang ketua yayasan di masjid, sekalian dosen. Saya dikasih tahu, udah ikhlaskan aja, kalau memang yang terbaik berdoalah. Biar masih untuk saya, tapi kalau tidak baik untukku, biarlah kehendak Allah. Akhirnya saya yang waktu itu merasa disentil, waktu itu bisa bangun tengah malam nangis, saya ngadu ke Allah. Nggak tahu. Saya itu sebelum itu tuh saya tutupi dari seluruh keluarga saya nggak mau cerita, nggak mau apa ya, semua saya pendam sendiri. Iya pastilah ya Bu. Mulai dari situ saya mulai ikut kajian di RW dengan ibu-ibu ini, pengajian RW. Mulai rajin buka televisi kalau ada kajian-kajian Ustaz. Yang sangat saya ingat waktu itu dari Ustaz Yusuf Mansur, mengadu ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Iya. Daripada mengandalkan manusia, manusia bukan tempat untuk bergantung. Iya, betul ya Bu ya. Banyak yang mengecewakan. Akhirnya ya udah proses tanpa didampingi keluarga, tanpa apa, akhirnya terjadi perceraian. Nah, dari situlah kakak-kakak saya, kebetulan itu ayah sama ibu saya, tapi mami saya itu udah meninggal. Terus kakak-kakak saya bilang, waktu itu memang terus terang ekonomi dalam keadaan terpuruk. Pastinya lah. Iya. Biasa hanya menggantungkan suami. Suami yang PNS. Malah ternyata tinggal. Itu berarti sama keluarga, setelah keluarga besar tahu, kakak-kakaknya ibu tahu, mereka menyuruh saya untuk kembali ke gereja. Nanti hidup saya akan ditanggung. Jangan khawatir, kerjaan saya carikan. Tapi saya sudah mempunyai keyakinan Allah lah tempat bergantung satu-satunya. Sudah apa? Padahal kan kalau saya lihat cerita ibu tuh suami tidak membimbing, ibu mencari sendiri dari tetangga, kemudian ikut kajian di masjid gitu kan. Jadi kan ibu sama ini ibu mencari sendiri gitu ya. Tapi ternyata di saat suami yang menjadikan ibu alasan untuk menjadi Islam pun tidak membuat ibu kembali ke agama yang dulu ya. Insya Allah. Jadi malah ibu yakin, malah di sini kan ibu dengan adanya sentilan itu menambah saya akan buktikan kalau saya itu kuat. Saya harus kuat dengan situ. Jadi ini kalau bisa dihitung sudah berapa lama Bu tidak dengan Bapak Bu? Sejak 2013. Berarti sudah 7 tahun ya Bu ya. Tapi Ibu malah semakin cinta, semakin yakin dengan Islam itu sendiri. Walaupun kakak-kakak Ibu juga menawarkan kemudahan secara perekonomian Ibu, secara nanti mungkin pekerjaan juga. Saya percaya rezeki itu dari Allah. Hanya lantaran saja. Alhamdulillah saya lebih nyaman, lebih tenang dengan situasi sekarang gitu ya Bu ya. Apalagi sekarang ada sekolah mu'alaf.
merasa ada mualaf center, ada Tionghoa Muslim Indonesia, kita merasa banyak peluang-peluang untuk belajar. Iya, iya. Ya saya pun juga merasakan itu bahwa kalau kita sudah siap untuk hijrah dari keyakinan yang lama kepada Islam ini, kita sudah karang dari Islam, memang yang saya pahami juga ayo kita cari ilmunya supaya kita nggak terombang-ambing lah ya di sini. Seperti Bu Ina kan yakin dengan Islamnya. Padahal kalau mungkin kita nggak yakin dengan Islam ataupun hanya sekedar ya udah yang ngajak aku aja sudah tidak bersama aku gitu kan. Dari situ saya malah bisa baca-baca Quran terjemahan. Saya menemukan ayat di Ali Imran ayat 19. Gimana itu? Inna dina indallaha Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itulah yang membuka saya. Ini jalan saya. Apapun saya harus menekuni ini. Memang ujian itu Akan selalu sangat bertubi-tubi. Bertubi-tubi, banyak yang nyinyir, banyak yang apa. Tapi justru itu ya Allah, mungkin mereka nggak tahu. Akan saya buktikan. Kalau hijrah itu bukan main-main, bukan sembarangan, tapi harus total, konsekuen. Kita sudah mengucap syahadat, itu ada konsekuensinya. Iya Bu, betul sekali Bu. Kalau kita sudah mengucap syahadat memang ada konsekuensinya kita dengan Allah. Iya betul sekali. Dan kita pun juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dengan cukup syahadat tanpa mencari ilmunya ya Bu ya. Jadi ya kita sudah syahadat, ya kita harus mencari. Kita harus mengilmui. Kalau dari hati Ibu sendiri memang sekarang sudah lebih damai, lebih tenang gitu. Alhamdulillah lebih nyaman, lebih tenang. Meskipun kalau dilihat mungkin kekurangan apa-apa, tapi dibalik kekurangan itu banyak kelebihan. Allah menjaga saya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, Alhamdulillah. Saudara-saudara pun sampai saat ini masih tetap berusaha mengajak Ibu kembali ke agama yang dulu, atau mereka sudah pasrah, sudah bisa legowo gitu loh, bisa ikhlas. Kadang ya ada yang sudah kalah terserah, yang sudah dewasa. Atau yang masih kayak itu kan sudah menerima sakramen, baptis, sakramen krisma itu tuh sudah dikuatkan. Ya istilahnya kalau domba yang hilang tuh mesti nanti dicari lagi. Iya. Itu katanya. Keluarga tetap masih baik bukannya Ibu ya? Alhamdulillah saya tetap baik. Komunikasinya masih baik. Kemudian kalau kumpul-kumpul juga dengan kumpulnya kadang setahun sekali Mbak. Waktu Imlek. Malah kalau Imlek aja nggak merayakan, hanya sekedar makan-makan aja. Kalau gitu nggak pernah ketemu. Emang jauh-jauhan semua ya Bu? Enggak, masih di Semarang juga. Tapi kita ketemunya kalau Ibu ketemu sama kakak-kakaknya itu kalau pas Imlek aja. Kadang kakak ya ke sini main kalau pas lewat gitu. Apapun ya Mbak, ikatan darah itu memang lebih. Iya sih ya. Nah inilah yang mendorong saya. Ya, saya selalu hanya berdoa, mudah-mudahan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya itu mendapat hidayah. Amin. Karena hidayah itu mahal, tidak semua orang terpilih. Ya Bu. Alhamdulillah, kita harus jaga hidayah ini. Amin, insya Allah Bu. Karena dengan saya sharing beberapa teman mualaf, saya pun juga introspeksi diri bahwa semua punya masalah masing-masing, semua punya masa lalu masing-masing. Hanya di sini kita saling menguatkan supaya ayo hidayah yang kita terima, seperti Ibu sampaikan, hidayah yang kita terima jangan disia-siakan karena ini mahal itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu harapan terbesar Ibu ya kakak-kakak bisa dapatkan hidayah ya Bu ya. Amin. Tapi mereka tidak membenci kan Bu? Ya. Tidak membenci kan maksudnya? Enggak yang
apa underestimate sama Islam itu loh. Ingat ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk semuanya sebetulnya. Tapi mereka mungkin memang belum terbuka. Ya, bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Arkom di luar sana, terutama yang teman-teman kami mu'alaf, seperti Bu Ina sampaikan tadi bahwa ada komunitas untuk para mu'alaf ya Bu Ina ya. Ada SMI, Sekolah Mu'alaf Indonesia, kemudian ada apa tuh MCI, ada Mu'alaf Center Indonesia, kemudian MCS, ada MCS, Mu'alaf Center Semarang, ada pesantren mu'alaf, ada pesantren mu'alafnya, ada MCA, Mu'alaf Center Aisyah, itu juga ada, dan ada TMI, Tionghoa Muslim Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman mu'alaf di sana, di luaran sana banyak sekali. Kalau ingin menambah ilmu, ingin bertemu dengan teman-teman mu'alaf yang lain, yang istilahnya senasib ya Bu ya. Tapi karena kita mau mencari, menggapai istiqomah itu kan tidak mudah, ada prosesnya. Jadi kita harus terus belajar gitu ya Bu Ina ya. Jadi setiap hari Kamis ada Sekolah Mu'alaf Indonesia itu. Kemudian hari pesantren mu'alaf Jumat ada pesantren mu'alaf. Terus ada kajian apa lagi Bu di luar itu yang Ibu ikutin? Saya kebetulan sebelah itu rumah tahfiz. Oh. Alhamdulillah dengar anak-anak ngaji, damai, tentrem. Ya meskipun kadang ramai lumrah lah. Iya namanya anak-anak ya. Ya, tapi kalau udah mulai ngaji, nah saya kebetulan ibu-ibu juga ada ngaji ikut ke situ. Oh. Nah yang ini dalam masa pandemi ini yang untuk RW sementara berhenti. Oh, sementara dihentikan untuk yang RW, tapi alhamdulillahnya di sebelah rumah Ibu ada rumah tahfiz ya, jadi bisa belajar terus kan gitu. Nah, untuk harapan Ibu sendiri kepada teman-teman yang mu'alaf itu gimana Bu? Ya, untuk mu'alaf jangan berputus asa. Rahmat Allah itu sangat besar. Kalau ada ujian ditimpa ujian, harus ridho dan sabar. Allah akan menyelesaikan masalah itu. Kalau kita itu ridho, sabar, tetap berpegang teguh pada akidah ajarannya. Jangan mudah putus asa. Ayo kita menambah ilmu. Ilmu itu sangat penting sekali. Ya. Tapi di sini betul-betul nih Bu Inawati Iskandar yakin dengan pilihan hidupnya yang sekarang. Berarti kalau dihitung-hitung Ibu menjadi muslimnya 97 berarti sudah 23 tahun. Sedangkan usia tapi Ibu baru mendalaminya setelah ya 2015. Oh, berarti 23 tahun menjadi seorang muslim. 2014 ya baru sungguh-sungguh ya. 2014 berarti baru 6 tahun ini Bu baru sungguh-sungguh yakin dan mencari ilmunya. Oh, gitu ya. Jadi bagi sahabat mu'alaf di luaran sana, jangan pernah berkecil hati walaupun kita sudah lama menjadi seorang mu'alaf. Jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk mau belajar. Apalagi bagi yang masih baru ya Bu ya, yang sudah yakin dengan pilihannya untuk bersyahadat dalam Islam, harus segera untuk belajar karena sekarang sudah banyak komunitas-komunitas mu'alaf di luar ya Bu ya, yang untuk membantu kita memahami Islam dari hal yang paling sederhana. Jadi untuk Bu Inawati kisahnya detail baru saya dengar sekarang. Terima kasih banget untuk pengalamannya, karena saya sudah merasakan kedamaian, keyakinan Ibu dalam Islam, dan Ibu juga sudah totalitas memasrahkan diri pada Allah ya. Harus dengan situasi apapun, dengan ujian apapun, Ibu yakin dan percaya bahwa Allah itu akan selalu membantu. Kuncinya apa tadi Bu? Ikhlas, sabar, berserah diri pada Allah ya. Tetap sholat, rajin sholat. Amin. Cari ilmu,
cari ilmu. Jangan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Amin, 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 amin. Ya, gitu ya sahabat Arkom ya. Terima kasih Bu Inawati untuk waktunya, karena dengan sharingnya Ibu kepada kita semua, insya Allah akan menambah semangat teman-teman di luar sana. Dan untuk Bu Inawati sendiri, kami doakan selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezeki, dan harapan Ibu untuk kakak-kakak Ibu bisa mendapatkan hidayah pun akan didengar oleh Allah. Amin. Dan bisa menjadi satu keluarga, gitu ya. Semuanya muslim itu senang banget ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat Arkom, demikian kisah hijrah mu'alaf Bu Inawati Iskandar pada hari ini. Dan semua kebaikan, semua kebenaran adalah milik Allah. Apabila saya ada salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.